Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Oke, karena ini pertemuan pertama kita setelah Lebaran, jadi saya atas nama pribadi juga mewakili tim pengelola dasar-dasar komunikasi pembangunan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala salah dan hilaf atas semua pada proses penyelenggaraan mata kuliah ini. Dan ini minggu-minggu terakhir, semoga teman-teman masih bersemangat di sisa-sisa tenaganya nih 3 minggu terakhir menuju UAS gitu ya. Topik pagi ini terkait nilai-nilai inti dalam komunikasi pembangunan. Ada pertanyaan atau ada hal yang ingin kita diskusikan? Siapa yang mau mengawali diskusi kita pagi hari ini? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada berapa nilai inti? Ada berapa nilai di dalam komunikasi pembangunan? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Ada 4, Ibu. Ada 4, oke. Siapa itu? Yola? Bisa disebutkan Yola apa saja? Ya, ada 4. Ada pemberdayaan, kemudian partisipasi, gitu ya, keberlanjutan atau sustainability, kemudian terakhir adalah kesetaraan dan keadilan. Dari keempat ini bisa dipahami semua? Ibu, ada. Oke, silakan. Siapa ini? Saya Bu Natafia. Natafia, silakan Natafia. Di bagian partisipasi, saya kurang paham yang ada kata-kata diarahkan kepada konsensus dapat mengarahkan kepada tindakan kolektif. Itu saya kurang paham. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Natafia. Jadi konsensus itu menjadi penting dalam proses komunikasi pembangunan, gitu ya. Kalau nanti teman-teman mengambil mata kuliah komunikasi kelompok, gitu ya, sebagai mata kuliah lanjutan dari mata kuliah ini, istilah konsensus menjadi penting di dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di dalam kelompok, gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan konsensus? Konsensus itu sama seperti kalau dalam musyawarah, gitu ya, ada yang disebut dengan musyawarah mufakat. Artinya pengambilan keputusan atau hasil keputusan itu diambil secara musyawarah, gitu ya, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Nah, mufakat ini disebut dengan konsensus tadi. Jadi semua orang tuh harus sama, harus satu suara, gitu ya. Ketika menyetujui proses-proses pembangunan, maka ya semuanya harus setuju dulu, harus konsensus dulu nih, gitu ya. Harus sama nilai-nilai yang dipercaya oleh para pelaku pembangunan kalau dalam konteks komunikasi pembangunan, gitu ya. Konsensus bisa dicapai atau bisa diraih ketika tadi masing-masing individu punya persepsi yang sama, punya nilai yang sama, punya motivasi yang sama, sehingga ketika konsensus ini bisa dihasilkan, maka partisipasi pun juga akan muncul, gitu ya. Konsensus ini melahirkan partisipasi. Kalau misalnya di dalamnya itu ada 1 atau 2 orang saja yang oposisi, gitu ya, yang menentang misalnya. Nah, sulit untuk kita sebagai pelaku pembangunan atau komunikator pembangunan untuk mengerahkan seluruh anggota untuk berpartisipasi, karena biasanya orang yang menentang tadi, ya, menjadi enggan untuk berpartisipasi atau bahkan dia keluar dari komunitasnya, gitu ya, karena merasa ya nggak sejalan. Gitu. Jadi kalau mau berpartisipasi ini harus konsensus dulu semuanya, harus sejalan seirama dulu semuanya, gitu ya, sehingga partisipasi penuh itu bisa didapatkan. Seperti itu Natafia. Baik, Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain silahkan. Ibu, saya ingin bertanya. Silakan Mutia. Di bagian partisipasi juga, itu ada ladder of citizen participation. Nah, nomor 1 sama 2-nya itu kan manipulasi sama terapi kan, Bu.
Saya masih nggak ngerti maksudnya manipulasi dan terapi ke dalam partisipasi itu gimana. Oke, saya tampilkan ya. Jadi ini memang agak rumit nih karena ini teori sendiri, teori partisipasi. Ya, di dalam teori partisipasi ada dua ahli yang mengemukakan, ada Einstein dan Uphoff gitu yang paling terkenal dalam mengidentifikasi kira-kira tingkatan partisipasi masyarakat itu ada pada level mana sih? Nah, ini yang paling sering digunakan dalam penelitian terkait dengan partisipasi ini. Einstein sendiri dia membuat tingkatan atau hierarkis bentuk partisipasi gitu, tingkatan partisipasi di dalam masyarakat ke dalam 8 tangga ini. Ini kelihatan ya share screen saya. Ke dalam 8 tangga ini nih. Ya, nah, yang paling rendah gitu ya, tingkatan paling rendah adalah ketika orang itu berpartisipasi, tapi partisipasinya ya cuma ikut-ikutan aja misalnya, maka itu adalah manipulasi, ya. Di terapi pun juga demikian. Jadi misalnya orang tuh selain si terapi ini tindak lanjut dari manipulasi gitu. Jadi misalnya dia ya ikut, yang penting ikutlah gitu ya, diundang rapat yang penting rapat gitu ya. Atau terapi pun juga demikian gitu, ketika dia ya hadir ya sekadar hadir gitu ya. Kemudian keikutsertaannya itu baik manipulation maupun terapi ini keikutsertaan baru bersifat fisik gitu ya. Sementara kalau manipulasi ini ya udah ikut-ikutan gitu. Sementara kalau yang terapi ini dia ikut-ikutan, sebetulnya dia tahu nih rapatnya itu untuk apa gitu. Misalnya nih merapatkan tentang pembangunan jalan gitu. Oh, tentang pembangunan jalan nih hadir gitu ya. Dia udah tahu gitu ya. Tetapi tidak ada motivasi soal bagaimana soal misalnya dia itu ikut karena memang ingin tahu atau ingin mencari tahu informasi apa gitu ya yang ada pada proses atau kegiatan pembangunan tersebut. Maka itu sudah pada informing ya. Selain pencarian informasi, ada juga orang yang oh ya nih saya juga punya masalah terkait dengan lingkungan misalnya gitu ya, atau dengan dengan saya mengikuti forum ini maka saya bisa menyampaikan permasalahan saya atau kebutuhan-kebutuhan saya atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat saya gitu ya. Nah, terus sampai pada tangga yang disebut dengan partisipasi paling aktif ini citizen control. Jadi partisipasi penuh gitu ya, atau masyarakat dianggap berpartisipasi penuh ketika dia bukan hanya sebagai subjek pembangunan tetapi juga pelaku utamanya gitu ya. Dia sebagai inisiatornya, misalnya dia yang sudah bisa mengenali kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian dia juga mencari tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhannya, bagaimana cara memecahkan masalah di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tergerak sendiri. Program pembangunan itu bukan datang dari pemerintah gitu ya, kemudian masyarakat menjalankan, tetapi si masyarakatnya itu sendiri yang menemukan masalah, sehingga masalah itu ya diidentifikasi sebagai suatu kebutuhan dan mereka memunculkan program atas inisiasi mereka gitu ya, atas kesadaran mereka. Maka itu disebut dengan citizen control. Menurut saya karena ini teman-teman bukan mahasiswa SKPM gitu ya, jadi tidak terlalu urgent untuk mengetahui masing-masing daripada tahapan ini, tetapi yang jelas adalah tadi ya bahwa partisipasi itu punya tingkatan, punya level. Misalnya teman-teman bisa mengidentifikasi di dalam kelompok atau organisasi mana yang paling berpartisipasi penuh. Apakah hanya ketuanya aja atau jangan-jangan ketuanya juga nggak berpartisipasi penuh karena dia mendelegasikan semuanya ke anggotanya gitu misalnya. Atau teman-teman juga bisa mengidentifikasi sesama anggotanya gitu ya. Ada nih orang yang dia tuh namanya ada di mana-mana gitu ya, tapi nggak mau kerja. Itu giliran diajak rapat tuh nggak ada, ngilang ya, berarti dia masih manipulation tuh. Gitu ya. Atau ada juga yang ada sih secara fisik gitu ya, tapi kontribusinya nggak ada, nggak pernah bersuara gitu ya. Kalau dipanggil juga nggak nyaut, alasannya sinyal misalnya, maka itu terapi. Ya, atau ya ada juga partisipasi ada mahasiswa yang ikut ya karena untuk mencari ya cari-cari informasi aja lah gitu ya biar up to date gitu misalnya, maka itu sudah pada tahap informing dan lain sebagainya sampai pada apakah gitu ya masing-masing anggota itu saling berkoordinasi satu sama lain
gitu ya, aktif satu sama lain, di mana keterlibatannya itu merata, gitu ya, tidak ada yang mendominasi, juga tidak ada yang terisolasi, gitu ya, dan bisa tadi mengidentifikasi atau bisa secara mandiri mengidentifikasi kebutuhannya dan mengartikulasikan kebutuhannya itu menjadi suatu kegiatan atau project, maka itu ya citizen control namanya. Gitu. Jadi ini level-levelnya. Seperti itu, tapi untuk detail-detailnya menurut saya sih nggak perlulah memenuhi ini teman-teman, karena ini level analisisnya sebetulnya masing-masing indikatornya masih ada lagi, gitu ya. Cukup tahu bahwa tadi di setiap partisipasi itu orang tidak hanya sekedar berpartisipasi, tapi kita bisa lihat partisipasinya tuh sejauh mana sih, gitu ya, sedalam apa sih yang disebut dengan partisipasi aktif itu yang seperti apa. Seperti itu. Siapa tadi? Mutia? Iya, baik, terima kasih Bu sudah mengerti. Oke, sip. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Kan? Saya mau tanya tentang apa Bu bedanya nilai yang pertama, yang pemberdayaan dengan yang kesetaraan dan keadilan. Soalnya yang di pemberdayaan itu saya baca dia juga untuk mengurangi adanya ketimpangan, Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ya, proses pemberdayaan itu merupakan salah satu prinsip dalam pembangunan, gitu ya. Dan salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Yang sekarang sedang banyak digaungkan adalah kesetaraan dan keadilan gender, gitu ya. Nah, kesetaraan dan keadilan ini tidak akan didapatkan tanpa adanya pemberdayaan. Sorry, tanpa adanya pemberdayaan. Kenapa? Karena misalnya saya contohkan ya, pemberdayaan ini adalah proses proses transformasi gitu, atau proses mengubah masyarakat yang tadinya powerless gitu, yang tadinya nggak punya kekuatan atau nggak berdaya sama sekali, menjadi masyarakat yang powerful atau masyarakat yang berdaya. Itu proses pemberdayaan. Contohnya apa? Program-program apa sih yang termasuk dalam program pemberdayaan gitu ya? Ciri dari program pemberdayaan itu adalah programnya itu berkesinambungan, tidak hanya bermanfaat pada saat program berjalan, gitu ya. Biasanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu, peningkatan keterampilan, peningkatan skill, itu pemberdayaan, gitu ya. Jadi ketika kita datang nih ke suatu daerah, gitu ya, daerah itu masih tradisional, terpencil dan terluar gitu dari Indonesia. Terus masyarakatnya itu nggak bisa baca, gitu ya, dan angka buta aksara di Indonesia itu masih banyak, gitu ya. Jadi kalau teman-teman kaget gitu ya, heran misalnya kok masih ada orang yang nggak bisa baca, itu masih ada, gitu ya, di daerah-daerah terluar sana, gitu ya, lansianya itu, orang tuanya itu rata-rata nggak bisa baca, gitu ya. Nah, artinya itu kan menjadi kebutuhan mendasar tuh, karena literasi itu kan menjadi tadi kebutuhan mendasar. Kalau orang mau bertransaksi gitu ya misalnya, atau ya gimana orang mau berkomunikasi di luar daripada komunitasnya gitu ya, kalau dia baca aja nggak bisa, intinya baca itu kebutuhan dasar. Sehingga program pemberdayaan di sini adalah program untuk memberdayakan orang-orang ini gitu, gimana caranya mereka keluar dari masalah buta aksara gitu, sehingga diberdayakanlah mereka agar ya tadi bisa baca gitu ya, sehingga program pembangunan fisik itu bukan menjadi prioritas utama untuk masyarakat yang seperti ini gitu ya, tetapi program pemberdayaan yang dibutuhkan. Atau misalnya banyak juga program pemberdayaan yang dikhususkan untuk perempuan. Kenapa untuk perempuan? Karena di beberapa daerah pun perempuan itu tidak bebas dalam berkarir misalnya, tidak bebas dalam berorganisasi di masyarakat gitu ya, karena merasa itu dianggap tabu dan itu merupakan bagian daripada kewajiban laki-laki. Sementara perempuan itu wajibnya di rumah, gitu ya. Nah, sehingga perempuan ini kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, gitu ya. Padahal perempuan juga punya hak yang sama dalam proses pendidikan. Perempuan juga punya hak yang sama dalam proses berpendapat gitu ya, dalam forum rapat gitu. Kenapa sih di rapat-rapat itu selalu bapak-bapak yang diundang misalnya kalau di masyarakat gitu ya? Kenapa perempuan tidak dilibatkan?
Karenanya si suaranya itu diabaikan gitu. Kenapa? Karena yang perempuan itu dianggap tidak berdaya. Sehingga perlu adanya program pemberdayaan ini. Gitu ya, program pemberdayaan dengan cara apa ya? Dengan cara melatih perempuan untuk melatih komunikasinya, misalnya biar dia mau bersuara atau berpendapat pada proses pembangunan, gitu ya, pada proses rapat. Nah, itu yang dimaksud dengan proses pemberdayaan. Yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, gitu ya. Perempuan kenapa perlu berdaya? Karena ya tadi perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama dalam berpendapat, gitu ya. Perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama dalam menyuarakan inspirasinya, gitu ya, atau aspirasinya menjadi suatu program pembangunan. Gitu. Maka itu yang disebut dengan kesetaraan dan keadilan. Gitu. Jadi kalau kita tarik itu bisa menjadi bagian daripada rangkaian proses, gitu ya. Pertama partisipasi dulu nih, orang tuh mau berpartisipasi dulu, gitu ya. Maka orang itu juga berdaya, gitu ya. Sehingga ketika berdaya, kesetaraan dan keadilan juga bisa didapatkan. Nah, kalau masyarakatnya sudah berdaya, kemudian kesetaraan keadilannya didapatkan, maka pembangunan itu akan terus berkelanjutan atau sustainability. Gitu. Jadi ini juga bisa menjadi bagian daripada suatu rangkaian tadi, gitu ya. Jadi berdaya itu belum tentu sudah tercapai kesetaraan dan keadilan, gitu. Tetapi tujuannya, gitu ya, capaiannya adalah kesetaraan dan keadilan. Gitu. Dan konsep kesetaraan dan keadilan ini konsep yang berbeda. Kalau adil itu kan sama rata, gitu ya. Tetapi belum tentu setara, gitu ya. Belum tentu setara, bahwa adil itu yang dimaksud dengan adil itu bukan membagi rata gitu. Misalnya analoginya teman-teman punya adik gitu ya di rumah, ini kakaknya tuh kuliah, adiknya masih SD, terus dikasih uang jajan dengan besaran yang sama, kira-kira adil atau tidak? Padahal dia sama gitu, tetapi nah itu bukan konsep keadilan yang sebenarnya, karena adil itu harus sesuai dengan porsi kebutuhannya, gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan kalau tadi ya anak kuliah dengan anak SD tentu kan kebutuhannya berbeda. Anak kuliah itu lebih besar kebutuhannya, gitu ya, belum beli buku, beli alat-alat praktikum dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau anak SD butuhnya apa sih? Gitu ya, sementara fasilitas pendidikannya masih disupport oleh orang tuanya misalnya. Sehingga tadi adil itu ketika menjawab sesuai dengan porsi kebutuhannya masing-masing. Begitu, ada pertanyaan lain atau ada ya bisa dipahami apa yang saya jelaskan tadi, Raisa? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Alika. Ya, tadi kan sempat disinggung tentang kesetaraan gender ya, Bu. Kalau misalnya pengesahan RUU PKS itu termasuk ke dalam salah satu cara yang untuk mewujudkan kesetaraan gender atau enggak ya, Bu? Ya, itu termasuk bagian dari jawaban atas masalah-masalah atau isu-isu gender. Dan bisa saya sebut itu bagian pada kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya sederhananya jangan dulu RUU PKS, tapi misalnya laki-laki dan perempuan itu kan punya kebutuhan yang berbeda, ya enggak? Mau disamaratakan bagaimanapun juga laki-laki dan perempuan tetap tidak akan pernah sama gitu ya. Tetapi tadi konsep kesetaraan keadilan ini bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan ini harus sama terus gitu ya, bukan. Tetapi tadi ya masalah gender misalnya kita harus pahami bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itu saya contohkan sederhananya adalah ketika kebutuhan toilet umum. Ya, sekarang ya umumnya fasilitas-fasilitas umum gitu ya, dimanapun kita berada gitu ya, jumlah toilet laki-laki dan jumlah toilet perempuan itu jumlahnya sama. Jadi kita kalau ke bandara tuh sama, besarannya sama, ukurannya sama. Terus malah kalau laki-laki itu punya urinoir gitu ya, nah itu kan kebutuhan yang berbeda tuh antara laki-laki dan perempuan. Si laki-laki difasilitasi untuk buang air kecilnya gitu ya dengan fasilitas yang berbeda dibandingkan dengan perempuan gitu ya. Tetapi secara jumlah perempuan ini masih kurang diuntungkan. Karena sebetulnya dalam pandangan kami gitu ya, para pegiat gender, si perempuan itu membutuhkan jumlah toilet yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Misalnya di kampus aja, jumlahnya sama atau enggak?
dugaan saya sih masih sama gitu ya Kak. Misalnya laki-laki tuh di wing kanan, perempuan itu di wing kiri gitu, atau sebelah-sebelahan toiletnya laki-laki dan perempuan, tapi bentuknya sama, jumlahnya sama. Padahal perempuan itu membutuhkan jumlah toilet yang lebih banyak. Kenapa? Karena bayangkan perempuan itu kalau di toilet itu kan menghabiskan waktu lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Belum lagi kebutuhan perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya kebutuhan untuk berdandan gitu ya. Kalau laki-laki kan nggak perlu gitu ya. Kalau perempuan tuh harus ngaca-ngaca dulu, memperbaiki dulu gitu. Atau kebutuhan dasar lain, misalnya perempuan itu kan menstruasi gitu ya. Sehingga dia tidak hanya menggunakan toilet untuk buang air, tapi juga untuk keperluan-keperluan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya dalam menggunakan toilet. Ya, sehingga bisa teman-teman perhatikan kalau di antrian-antrian toilet gitu ya, pasti perempuan tuh antriannya panjang. Misalnya di mall atau di bioskop tuh kalau selesai kuliah, selesai bioskop gitu ya, pasti kan semuanya berbondong-bondong ke toilet tuh. Nah, toilet perempuan tuh nggak pernah sepi. Dia selalu ngantri bahkan sampai keluar. Kenapa? Karena memang jumlahnya itu tidak representatif dengan jumlah perempuan, gitu ya. Tidak representatif dalam menjawab kebutuhan perempuan, misalnya gitu. Jadi sementara kalau laki-laki ya cepet-cepet aja, gitu ya. Dan mereka jarang juga antri, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan. Dan termasuk RUU PKS ini kan untuk yang menghindari kekerasan, pelecehan seksual, gitu ya, tindakan-tindakan asusila yang sebetulnya memang peluang untuk mengalami itu tidak hanya perempuan tetapi laki-laki, gitu ya. Tetapi kan faktanya jumlah korban perempuan itu kan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki gitu yang ya hanya segelintir aja laki-laki yang mengalami pelecehan gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengalami itu, tetapi proses perlindungan diri, kemudian kenapa kita perlu melindungi perempuan dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan lebih dengan pertimbangan bahwa tadi perempuan tuh lebih banyak mengalami kasus-kasus tersebut, sehingga bisa saya katakan itu sebagai upaya untuk mencapai tadi ya kesetaraan dan keadilan. Begitu. Sementara keadilan misalnya ya, bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di Indonesia gitu ketika mengalami pelecehan, apa sih? Kenapa dia perlu dilindungi oleh hukum? Karena ya selama ini korban itu seringkali juga disalahkan gitu ya, namanya rape culture gitu kalau di istilah komunikasi gitu ya. Jadi kenapa dia bisa diperkosa? Karena bajunya nih terbuka gitu ya, karena dia ngundang sih ya, karena memang dia seksi misalnya. Nah, itu kan bentuk apa ya, ketidakpedulian dan bentuk perlindungan gitu. Bahkan komentar-komentar itu juga keluar dari mulut sesama perempuan sendiri gitu, bahwa ya wajar aja dia diperkosa gitu, orang dia tampilannya begitu. Nah, itulah kenapa RUU PKS juga menjadi penting. Itu salah satunya sederhananya yaitu jadi untuk melindungi mereka dari hal-hal yang demikian, bahwa perlu dipahami mau perempuan telanjang sekalipun gitu ya di jalanan, maaf ya, perempuan tetap tidak berhak untuk diperkosa gitu ya, sehingga tadi bukan soal pakaian, bukan soal itu sih laki-lakinya aja yang nggak bisa menahan diri gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu yang masih diperjuangkan gitu untuk RUU PKS, dan ini bagian daripada partisipasi masyarakat juga gitu ya dalam intervensi pemerintah untuk ayolah memperbaiki regulasi gitu misalnya. Sama seperti halnya ketika kemarin ramai soal apa itu ya, yang tenaga kerja itu saya jadi lupa begini nih. Nah, misalnya kenapa apa tadi mahasiswa misalnya demonstrasi, kemudian masyarakat tuh protes. Nah, itu kan bagian daripada demokrasi. Nah, demokrasi ini kan penekanannya adalah partisipasi. Salah satu partisipasi masyarakat adalah menyuarakan suaranya gitu ya, atau aspirasinya kepada pemerintah gitu, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan proses pembangunan. Seperti itu, Alika. Baik, Ibu. Bisa dipahami. Oke, terima kasih. Masih ada? Terakhir tuh apa ya? Ini power text sekali ya. Oke, silakan.
Ada pertanyaan lain? Ibu mau tanya, Silakan. di PPT-nya tuh di bagian pemberdayaan dan partisipasi yang di era IoT atau Internet of Things, itu ada poin ketiga di pro-nya, itu pengembangan partisipasi para pihak terhadap perubahannya itu menjadi cair. Terus contohnya ada situs change.org gitu. Itu maksudnya kayak pengembangan partisipasi yang menjadi cair tuh kayak gimana ya, Bu? Yang ini bukan? Iya, itu. Oh, pengembangan partisipasi para pihak terhadap perubahan menjadi cair gitu ya. Maksudnya apa ya gitu ya, Fatia ya? Ya, jadi maksudnya cair adalah ketika tadi ya bahwa masyarakat itu bisa berpartisipasi sekarang bukan hanya partisipasinya di forum-forum rapat gitu ya, di undangan-undangan formal, misalnya di Musrenbang dan lain sebagainya, tetapi juga teman-teman bisa perhatikan gerakan sosial masyarakat sekarang tuh juga masif lewat media gitu ya. Orang tuh siapapun bisa menggerakkan masyarakatnya gitu ya. Tergantung daripada ya orang itu mau menggerakkan ke arah mana, positif atau negatif gitu. Nah, sekarang banyak platform-platform yang menyediakan gitu ya, platform-platform yang memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi, untuk melakukan gerakan sosial. Salah satunya lewat change.org misalnya gitu ya. Jadi situs ini memfasilitasi masyarakat tadi misalnya masyarakat yang mau berubah gitu ya, atau lewat ombudsman misalnya gitu, atau sekarang juga kitabisa.com gitu ya, kemudian apalagi itu selain kitabisa.com ya, platform-platform lain bahkan diintegrasikan gitu ya, bahkan ya Gojek juga ada Gojek Pedulinya dan lain sebagainya. Nah, artinya tadi bahwa bentuk partisipasi masyarakat itu sekarang tidak sekaku itu. Ya, ada media, ada ya platform yang memfasilitasi masyarakat gitu ya untuk berpartisipasi dalam pembangunan gitu, dalam proses pembangunan itu, bahwa ketika teman-teman misalnya niat jadi volunteer aja, tinggal cari misalnya, saya mau jadi sukarelawan nih gitu ya, lalu cari di internet nih volunteer apa, mau magang apa, itu ya tersedia juga gitu. Sehingga cara-cara lama soal misalnya bagaimana sorry ini kok kepin sih, dulu kalau orang mau berpartisipasi itu ya harus melewati birokrasi dulu gitu ya, harus ke desa dulu, dari desa ke kecamatan dan lain sebagainya, ribet gitu ya. Kalau sekarang orang ya tinggal klik aja gitu. Jadi secair itulah proses partisipasi masyarakat sekarang gitu, karena keberadaan Internet of Things ini. Begitu, Fatia. Oke, berarti lebih ke fleksibel gitu ya, Bu, maksudnya? Betul. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Fatia, pertanyaannya. Silakan, yang lain masih ada? Bisa dipahami sejauh ini? Tapi di sisi lain gitu ya, walaupun memberikan banyak kemudahan, flexibility, kemudian juga tadi ya bisa memodifikasi media pembelajaran misalnya bagi penyuluh dan lain sebagainya, tetapi tetap ada negatifnya nih kata menurut rangkuman dari mata kuliah ini. Jadi Internet of Things ini ya bermanfaat gitu ya, dalam menumbuhkan partisipasi, dalam memberdayakan dan lain sebagainya gitu. Intinya dalam proses pembangunan ini sangat bermanfaat. Tetapi sayangnya kesenjangan digital gitu, khususnya di negara kita juga masih tinggi. Gitu ya, bahwa tidak semua orang tuh punya literasi digital yang baik. Itu menjadi tantangan. Pertama, jangankan literasi digital bagi orang yang tidak mengakses internet gitu ya. Orang yang sudah mengakses internet aja, ya literasi digital di Indonesia itu juga masih rendah. Gitu. Terbukti dari apa ya? Terbukti dari terlalu mudahnya men-share informasi tanpa merecek gitu ya, tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Terus berkembangnya hoax, fake news dan lain sebagainya, itu juga bukti daripada literasi media di kita tuh masih rendah. Kemudian kontrol manusia juga tadi ya, ini di sini ya disebutkan bahwa sumber dan receiver ini menjadi tidak sejelas dalam komunikasi face to face. Kenapa? Karena
kalau face to face itu kan kita bisa menganalisis selain daripada konten komunikasi yang dia sampaikan, kita juga bisa melihat atau menganalisis komunikasi nonverbalnya gitu ya. Dari ekspresi wajah tuh kita bisa lihat gitu ya, sehingga kita bisa memaknai proses komunikasi tersebut. Nah, kemudian juga soal keamanan data. Nah, sekarang ini nih yang baru-baru ini nih, bocornya data masyarakat gitu ya. Kenapa bisa bocor nih Kominfo, saya nggak paham juga. Itu belum lagi soal isu belasan ribu PNS yang fiktif gitu ya, kenapa bisa? Itu kan juga bukti daripada tadi kebocoran identitas. Kita satu sisi dimanfaatkan, tapi satu sisi juga kita berada pada posisi yang tidak aman. Itu karena setiap platform yang kita gunakan kan itu membutuhkan data diri, ya, email dan lain sebagainya, mana itu juga terintegrasi terhadap hal-hal lain gitu. Misalnya kita sudah merasa sudah menghapus foto-foto gitu, tapi ternyata itu tersimpan kekal abadi gitu ya. Nah, itu juga menjadi ketidakamanan atau ya, insekuritas yang seharusnya disadari oleh setiap masyarakat gitu ya. Selain itu juga yang paling sering dialami ya ini waktu untuk kerja produktif menurun karena ya lebih banyak internet digunakan untuk hiburan, bukan proses pemberdayaan untuk pembelajaran. Begitu. Silakan. Kalau masih ada. Lewio. Oke. Komunikasi penyadaran krisis. Ini lagi-lagi ya memang istilah komunikasi banget sih. Consciousness rising gitu ya, atau komunikasi penyadaran kritis ini salah satu teori penting dalam proses komunikasi pembangunan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penyadaran kritis? Sederhananya tadi sebelum masyarakat bisa berdaya dan berpartisipasi, dia harus menemukan masalahnya dulu nih. Masalahnya tuh apa? Gitu ya. Mereka harus sadar dulu gitu ya. Misalnya tadi buta aksara, soal buta aksara tadi ya. Kenapa masyarakat bisa buta aksara ya? Karena mereka merasa itu bukan menjadi bagian daripada kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai pelaku pembangunan bisa datang sebagai volunteer untuk mengubah masyarakat tersebut. Kita kan tidak bisa serta-merta langsung, ayo Bu hadir, terus kita belajar baca ya, nggak bisa. Gitu. Itu bukan proses penyadaran kritis namanya. Karena mereka juga bukan robot yang diundang hadir terus kita berikan, kita ajarin gitu ya membaca. Gitu. Nah, itu bukan proses pemberdayaan yang baik karena mereka belum menyadari. Nah, baiknya penyadaran kritis itu menjadi langkah awal gitu ya. Biar si masyarakatnya sadar dulu. Misalnya gini, ketika kita datang terus kita contohkan gitu atau kita bikin role play proses penipuan gitu ya, penipuan apa, kita bawa sertifikat gitu ya, sertifikat yang tentang ini pernah terjadi juga nih di suku anak dalam. Jadi karena mereka nggak bisa baca ya, mereka dibohongi sama pihak swasta untuk menandatangani suatu perjanjian gitu ya, yang mana hutan itu dialihkan ke pihak swasta gitu. Jadi mereka nggak tahu ya, mereka tanda tangan aja. Itu dampak daripada tidak bisa membaca gitu, bahwa orang tuh gampang ngebohong-bohongin gitu. Selain itu juga kita nggak bisa update, kita tidak bisa ya mengupgrade diri dan lain sebagainya. Pokoknya dampaknya tuh banyak. Nah, yang saya sampaikan soal dampak-dampak ini itu perlu diketahui dulu oleh si masyarakat, sehingga mereka tahu nih, oh iya juga ya, kita nggak bisa baca tuh dampaknya bisa banyak nih, gitu ya. Sehingga kita ya emang sangat perlu sih baca itu, gitu misalnya. Nah, ketika orang udah bilang oh iya ya, kemudian sadar, nah itulah yang disebut dengan proses penyadaran kritis tadi. Contoh lain misalnya di masyarakat tertentu yang nggak masalah juga, misalnya perempuan tuh ya di rumah aja lah, perempuan mah di dapur aja, nggak perlu berpartisipasi dalam pembangunan, itu karena perempuan mah harus nurut misalnya gitu ya. Nah, untuk itu kita kan nggak bisa serta-merta mengundang perempuan, ayo dong ibu-ibu datang ke Musrembang nih, karena suara ibu-ibu juga diperlukan, karena suara ibu-ibu ini dipentingkan gitu ya. Sementara mereka belum sadar soal kepentingan akan itu, gitu ya, soal betapa pentingnya suara perempuan gitu, karena bisa jadi pandangan perempuan dan laki-laki kan berbeda, dan cara mengartikulasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki juga berbeda, sehingga
mereka perlu disadarkan dulu kenapa perempuan itu penting untuk berpartisipasi, kenapa perempuan juga penting untuk berdaya, gitu ya. Bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan itu betul, gitu. Tapi itu di ranah rumah tangga, di ranah keluarga. Tetapi kalau di ranah organisasi, ya perempuan juga berhak punya hak yang sama, gitu. Nah, kita sampaikan dulu baru kita bisa menggerakkan perempuan. Gitu. Misalnya perempuan nih ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan berupa pemanfaatan pekarangan. Kenapa? Karena ya biar perempuan tuh punya hiburan, biar perempuan juga tidak hanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya domestik, tetapi dia juga bisa menghasilkan uang dari pekarangannya misalnya. Nah, kita sampaikan dulu kalau begitu nanti perempuan tuh bisa berdaya secara ekonomi. Perempuan bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan juga bisa produktif, gitu, bisa menghasilkan uang sehingga dia sadar tuh, oh iya juga ya penting nih kayaknya, barulah partisipasi itu muncul. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan penyadaran kritis. Terima kasih, Lewio.